Bapak Ibu saudara-saudara, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara hari ini. Dan saya ingin menyapa Bapak Ibu saudara-saudara melalui renungan firman singkat yang hari ini saya akan ambil dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua yang berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna di hadapan Tuhan." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengambil judul renungan kita pagi ini adalah bertindak dengan benar. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang mengenakan kalung salib atau beberapa ornamen dalam tubuh mereka, menghiasi tubuh mereka sebagai sarana untuk hiasan di tubuh mereka, dan lebih sering sebenarnya itu ditujukan untuk mengingat kembali pengorbanan Yesus, karya Yesus dalam menyelamatkan umat manusia. Nah, tidak jadi masalah Bapak Ibu, saudara-saudara. Tetapi berikutnya, saudara-saudara, ada orang-orang yang secara sengaja salah memaknai hal tersebut. Dan kalau saudara melihat dalam Alkitab, maka sebenarnya dalam kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 23, 22 sampai 35, saudara pun juga akan menemukan hal yang demikian bisa terjadi. Karena ternyata salib bisa dijadikan sebagai jimat. Dan ketika saudara membaca kitab Hakim-Hakim pasal 8, ternyata saudara-saudara pada zaman Gideon hal ini pun juga sempat terjadi. Saudara-saudara, pernah hal serupa terjadi pada waktu Gideon meminta dibuatkan sebuah efod. Efod itu sebenarnya adalah pakaian seorang imam yang dikenakan ketika imam tersebut memimpin satu ibadah yang kudus. Dan pada saat Gideon meminta emas untuk membuat efod, saudara-saudara, mungkin dia bermaksud baik, sebab barangkali dia ingin menjadikannya sebagai pengingat bahwa Tuhan menolong mereka mengalahkan bangsa Midian. Maksud baiknya ini juga terlihat kalau saudara membaca Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22. Nah, ketika orang Israel kemudian meminta Gideon untuk menjadi raja, Gideon menolak. Dan baginya, saudara-saudara, Tuhanlah yang terutama dan berhak memerintah atas mereka. Ini alasan, ini penolakan Gideon terhadap permintaan orang-orang Israel waktu itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun rupanya maksud baik Gideon ini dipahami dengan cara yang salah oleh orang Israel. Bukannya menjadi pengingat, sebaliknya mereka menjadikan efod ini sebagai berhala dan kemudian mereka menyembahnya. Alkitab mengatakan inilah yang kemudian menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Dan saudara-saudara, hal ini tentunya juga berdampak kepada orang Israel, ya, sebab mereka tidak lagi menyembah kepada Allah, kemudian mereka menyembah kepada Baal. Tentu hal tersebut sangat menyedihkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sayangnya Bapak Ibu saudara-saudara, di zaman saudara dan saya hidup sekarang ini, ada juga anak-anak Tuhan yang sebenarnya berangkat dari motivasi yang baik, tetapi kemudian dalam mengambil keputusan dia salah. Dan mungkin hal itu terjadi karena mungkin kurang berpikir panjang dan kurang kritis untuk melihat kira-kira apa resiko yang bisa terjadi. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, setiap perencanaan harus dilakukan, harus didasarkan kepada pemikiran yang matang, harus didasarkan kepada setiap keputusan. Dan itu sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, betapa pentingnya saudara dan saya untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Bukankah Alkitab yang kita baca tadi mengatakan supaya saudara dan saya memperbaharui pikiran kita, sehingga kita tahu kehendak Tuhan, mana yang baik, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan saudara, itu sebabnya mari kita memohon supaya Tuhan menolong kita menumbuhkan kepekaan rohani kita, membuka hati kita untuk juga menerima masukan dari orang lain. Dan dengan demikian setiap keputusan dan tindakan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan saudara-saudara, saya percaya dalam hikmat Tuhan, saudara dan saya akan bertindak secara benar dan
Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pentingnya kita menjaga hati kita, hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan menjadi sumber di mana saudara dan saya akan mendapatkan hikmat Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, salah satu cara yang benar, cara bertindak benar adalah tidak mementingkan diri sendiri dan bukan hanya mencari titik amannya saja daripada kita berpihak kepada firman Tuhan. Nah, ada orang-orang yang takut barangkali membela rekannya yang dia tahu dia bertindak benar sesuai dengan firman, tetapi saudara-saudara, karena takut dikucilkan maka ada orang-orang tertentu yang dia tidak rela membela teman tersebut. Dan saudara-saudara, ada yang lebih memilih ikut suara mayoritas walaupun dia tahu bahwa suara mayoritas tidak sepenuhnya adalah suara Tuhan. Malah lebih sering juga suara mayoritas tidak ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup dalam keamanan dan kenyamanan sebenarnya tidak salah, tapi jangan sampai akhirnya kita harus mengorbankan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya begitu pentingnya saudara dan saya meminta hikmat Tuhan, sehingga saudara dan saya tidak berkata, tidak bertindak dengan cara yang salah. Dan kiranya Tuhan menolong saudara dan saya selanjutnya melewati hari-hari kita ke depan menjadi orang-orang Kristen yang berani tampil beda, menjadi orang-orang Kristen yang tetap memegang kebenaran di atas kebenaran, orang Kristen yang tetap mengedepankan kebenaran firman Tuhan di atas segala kepentingan-kepentingan yang lain. Walaupun kadang kita harus bertentangan dengan kepentingan sendiri, bertentangan dengan suara mayoritas. Tetapi jika saudara dan saya tahu bahwa itu adalah suara Tuhan, suara kebenaran, kehendak Tuhan, mari kita lakukan, kita mengambil keputusan yang benar, sekalipun harus bertentangan dengan dunia ini. Karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi Tuhan, garam dan terang dunia. Saudara dan saya menyuarakan kebenaran. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari wajah Tuhan, meminta hikmat dan pertolongan Tuhan, sehingga pada akhirnya saudara dan saya tidak salah melangkah, tidak salah bertindak melalui keputusan saudara, melalui hidup saudara. Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan, tetap berani menyuarakan kebenaran. Tuhan menolong saudara dan saya untuk tetap hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan di masa-masa yang seperti ini yang saya tahu tidak mudah. Tapi saya percaya ketika saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang tetap menyuarakan kebenaran berdasarkan hikmat yang Tuhan beri, maka penyertaan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap pribadi, setiap mata yang melihat, setiap hati yang dibuka, telinga yang mendengar. Hari ini kami percaya Roh Kudus Kau akan jamah hati kami untuk kami tampil menjadi anak-anak Tuhan, pribadi-pribadi yang hati kami disentuh oleh firman Tuhan, sehingga mulut kami berani menyuarakan kebenaran, pikiran kami berani kami selaraskan sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun hal tersebut bertentangan dengan suara mayoritas, dengan dunia ini. Sebab untuk itu Tuhan panggil kami menjadi kesaksian bagi dunia ini, bahwa melalui pembaharuan hidup yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kami, kami menjadi pribadi yang tampil berbeda, dan melaluinya Tuhan dimuliakan. Dan kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa hari ini. Kiranya setiap kami diberkati oleh firman-Mu hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah